Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessita Apriani dari Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen internasional. Pertama, yaitu langkah-langkah perumusan strategi manajemen internasional, yaitu penyusunan misi dan misi. Visi sendiri adalah suatu cita-cita perusahaan, tujuan perusahaan, apa yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut. Apa sih cita-citanya perusahaan tersebut? Itu adalah visinya visi. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau proses yang dilakukan, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut. Nah, itu adalah visi dan misi. Selanjutnya itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis lingkungan perusahaan atau lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, yaitu pertama, kekuatan, kelemahan, hambatan, dan ancaman. Selanjutnya yaitu menyusun tujuan strategik. Nah, menyusun tujuan strategik ini sendiri yaitu dengan kita harus menetapkan atau merencanakan dengan baik dan matang strategi apa, proses step agar tujuan tersebut terancang dengan strategis. Selanjutnya yaitu mengembangkan tujuan dan perencanaan. Nah, tujuan yang telah ditetapkan tersebut harus kita kembangkan dan dengan cara kita membuat perencanaan yang matang agar tujuan tersebut berkembang. Selanjutnya yaitu pengembangan, kontrol, dan evaluasi dalam PRIM Award. Nah, pengembangan, kontrol, dan evaluasi ini yaitu dengan cara melihat dan mengamati apa yang telah terjadi dalam suatu perusahaan internasional, sehingga kita dapat mengontrol dan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan dan apa saja yang telah terjadi dalam suatu organisasi, sehingga kita bisa menganalisis dan melihat apa saja yang harus dikembangkan lebih lanjut dan apa saja yang harus dihentikan karena itu merusak perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan visi dan misi. Visi sendiri yaitu suatu gambaran besar tujuan perusahaan, tujuan utama perusahaan, cita-citanya perusahaan yang hendak dicapai, baik itu perusahaan, instansi, organisasi, dan lain sebagainya untuk masa yang depan. Sedangkan misi sendiri adalah tahapan atau gambaran penjabaran dari visi atau langkah-langkah yang hendak dicapai untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Jadi misi ini adalah perwujudan dari visi yang telah ditetapkan. Jadi misi juga merupakan cita-cita jangka panjang yang berorientasi pada masa depan. Nah, contoh dari visi dan misi ini yaitu contoh pada PT Win Fashion. Nah, visinya yaitu menjadikan PT Win Fashion masuk dalam merek ternama serta dapat menjadi tren mode fashion, pencipta fashion. Nah, misi dari PT Win Fashion ini sendiri yaitu pertama, dapat menciptakan desain baju yang kreatif dan inovatif. Kedua yaitu mampu bersaing pada bisnis internasional maupun nasional maupun internasional. Ketiga yaitu dapat mengikuti pameran fashion untuk meningkatkan eksistensi usaha fashion mereka. Seri selanjutnya yaitu sarana operasional dalam manajemen internasional. Pertama yaitu impor, ekspor, transportasi, penanaman modal, investasi langsung, kontrak manajemen, waralaba, lisensi, dan perusahaan transaksional. Selanjutnya yaitu materi manfaat dari ekspor dan impor. Nah, manfaat pertama yaitu kita dapat memperkenalkan produk dan jasa dalam negeri. Dua, kita dapat menambah devisa negara. Ketiga yaitu memperoleh barang atau jasa yang tidak ada dalam negeri.
keempat yaitu dapat bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan negara yang ada di luar. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi atau tugas yang telah diberikan. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.